kalaupun ada masalah, saya harap saudara tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tiba pada waktunya Dia memberikan jalan keluar bagi anak-anak yang yakin dan bersandar kepada Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, kemarin saya baru divaksin booster kesekian. Ya, kadang-kadang ada efeknya, kadang-kadang enggak. Tapi kali ini ada efeknya. Ya, agak meriang sedikit. Cuma mengingat bahwa meriangnya karena divaksin itu sangat berfaedah buat kita, buat saudara dan saya, maka kita mengambil hal yang positif. Saudara, ini demi kebaikan saya. Saudara, kadang-kadang firman Tuhan seperti itu. Gak selalu firman Tuhan itu menghibur, gak selalu mendatangkan perasaan yang lega. Kadang-kadang seperti para nabi berfirman, firman itu menyakitkan, firman itu menegur dengan keras. Tetapi dampaknya di kemudian penuh dengan kebaikan. Saudara, saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan. Kalau nanti saudara-saudara merasa gak enak, minta maaf ya. Bukan saya yang mengatakannya, tapi firman Tuhan yang mengatakannya. Oke? Saya ingin mengambil sebuah tema orang Kristen yang benar-benar murid Yesus. Berarti ada orang Kristen yang bukan benar-benar murid Yesus loh. Tapi jangan tersindir nih. Enggak, saudara. Selama saya berkhotbah, saudara dengarkan, berdoa kepada Roh Kudus. Akukah itu? Gak tahu saudara dan saya ada di mana. Apakah orang Kristen yang benar-benar murid Kristus, atau orang Kristen yang bukan benar-benar murid Yesus. Yuk kita baca Yohanes 8, 30-32. Yohanes 8 ayat 30-32, demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, saya ingin membuka khotbah ini dengan mengajukan beberapa pilihan yang saudara harus meminta saudara untuk memilih. Tapi spontan saja saudara ya. Oke. Bertumbuh atau mujizat? Disiplin atau kebebasan? Memikul salib atau kenyamanan? Menginjili atau berkat? Oke, pilihan telah selesai. 4 pertanyaan gampang. Saudara, saya yakin lebih banyak orang yang memilih mujizat, kebebasan, kenyamanan, dan berkat. Mengapa? Saudara, karena kata-kata itu kalau didengar saja sudah merupakan kelegaan. Seolah-olah matahari yang gelap menjadi terang kembali. Beban yang berat menjadi ringan. Kalau kita mendengar perkataan mujizat, kebebasan, kenyamanan, dan berkat. Tapi kalau kita mendengar kata bertumbuh, disiplin, memikul salib, atau menginjili, rasanya malas banget, mager. Otak kita nggak bekerja, kita nggak bekerja. Mengapa? Karena kata-kata itu identik dengan kesusahan, larangan, perintah. Nggak enak banget. Jangan ini, jangan itu, harus lakukan ini, lakukan itu. Nggak cocok dengan jiwa orang Kristen masa kini yang lebih menyenangi kebebasan dan kenyamanan. Betul ya? Tapi sedikit orang Kristen yang memahami saudara bahwa bertumbuh, disiplin, memikul salib, dan menginjili adalah bagian hidup dari seorang murid Kristus sejati. Jarang orang mau berpikir seperti itu, atau malas saya katakan mager otaknya kalau berpikir seperti itu. Disitulah di kata-kata yang saya katakan tadi saudara, terletak hakikat seorang Kristen yang menjadi benar-benar murid Yesus. Bukan orang Kristen kaleng-kalengan. Kaleng-kalengan saudara tahu bukan satu istilah. Katakanlah orang Kristen yang sembarangan, orang Kristen yang imitasi, orang Kristen yang gak punya kualitas, orang Kristen kaleng-kalengan. Saudara, Kristen kaleng-kalengan adalah Kristen yang kalau
beribadah, berdoa, berpuasa, persembahan, mengharapkan Tuhan memberi lebih banyak. Kaleng-kalengan. Saudara, bagi Kristen kaleng-kalengan hidup bersama Tuhan itu hidup dalam kenyamanan. Bukan penderitaan, bukan kesusahan. Amit-amit, gak pernah berpikir begitu. Hidup bersama Tuhan itu nyaman, jauh dari kesulitan, selalu sukses tanpa kerja keras. Mujizat bisa terjadi setiap hari. Setiap kita mepet pasti mujizat ada. Saudara, Kristen kaleng-kalengan seperti anak manja. Sedikit-sedikit kerjanya meminta, susah sedikit mengeluh, merasa dibully, trauma, butuh healing. Healingnya ke Bali lagi 6 bulan. Gak ke Hawaii aja sekalian, saudara. Kristen kaleng-kalengan kalau dengar khotbah tentang kekudusan, dosa, murka Tuhan, wow, gak nyaman banget deh. Bukan itu yang dia harapkan waktu mengikut Tuhan. Saudara-saudara, Kristen kaleng-kalengan percaya kepada Tuhan. Percaya, bukan gak percaya. Tetapi jangan coba-coba Tuhan memasuki daerah yang dia sembunyikan, yang merupakan privasi. Dia bisa berkata, sorry God, ini adalah privasi saya, jangan ikut campur ya. Kalau lagi sulit, minta Tuhan datang. Ketika senang, yang daerah ini gak mau diberi. Itu hobinya dia, itu candunya dia. Saudara, orang Kristen kaleng-kalengan akan meninggalkan gereja, bahkan imannya, ketika dia mendapati Tuhan yang dia sembah itu tidak cocok dengan imajinya. Dia pengen cari gereja yang Tuhannya sesuai dengan otaknya. Dia gak seneng kalau Tuhan itu gak sesuai dengan otaknya. Berbeda dengan orang Kristen yang benar-benar murid Yesus. Mereka menyadari menjadi orang Kristen itu bukanlah sekedar untuk mendapat kenyamanan, mendapat kesuksesan tanpa kerja keras, atau mendapat berkat-berkat yang melimpah bagai hujan deras di tengah-tengah hujan yang begitu lebatnya. Orang Kristen yang benar-benar murid Yesus tidak mengeluh, bahkan marah kepada Tuhan. Tidak. Ketika jalan hidupnya bertambah sulit, ketika berkat-berkat itu tidak turun sederas hujan yang lebat, ketika mujizat tidak terjadi, dia tidak mengeluh, dia tidak menangis, dia tidak meratap, dia tidak cengeng kepada Tuhan. Tapi dia tahu Tuhan itu tetap baik, sekalipun mujizat tidak terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka akan tetap setia dan percaya kepada Tuhan, sekalipun kesulitan, tantangan, gejolak hidup terjadi di dalam hidupnya. Bahkan ketika dia melayani Tuhan. Bagaimana sih kita bisa membedakan orang Kristen kaleng-kaleng dengan orang Kristen yang benar-benar murid Yesus? Saudara-saudara, seringkali membedakannya gampang, mudah dilihat dengan nyata, dengan kasat mata. Tapi kebanyakan gak semudah itu. Antara kita melihat ini Kristen kaleng-kaleng, ini bukan. Lalu menerka diri kita kaleng-kaleng apa enggak, membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk kita mengakui dengan jujur kita ini orang Kristen macam apa. Kenapa sih susah dibedakan antara orang Kristen kaleng-kaleng dengan orang Kristen yang benar-benar murid Yesus? Karena agamanya sama, Kristen. Di KTP juga tertulis Kristen. Kenapa sulit dibedakan? Karena sama-sama beribadah di ibadah Kristen. Sama-sama mengangkat tangan, sama-sama berbahasa roh, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama jadi pendeta. Sulit membedakan antara Kristen kaleng-kaleng dan Kristen sungguh-sungguh. Sulit. Sama sulitnya ketika benih gandum dan benih ilalang ditanam bersama-sama. Nggak bisa orang membedakan. Tetapi ketika bertumbuh masih juga belum bisa dibedakan. Tetapi setelah dewasa baru tahu ilalang ini bukan gandum. Ayo cabut. Begitu kan? Nah saudara, orang Kristen kaleng-kaleng dan orang Kristen yang sungguh-sungguh
bisa dibedakan dengan paling jelas saat pengadilan terakhir nanti terjadi di kekekalan. Itu sebabnya Yesus berkata, saudara, dalam Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, hari itu akan menjadi hari kejutan bagi banyak orang Kristen, bagi banyak pengurus gereja, bagi banyak para pendeta, bagi banyak hamba Tuhan. Karena pada waktu mereka mengharapkan mereka diterima Tuhan, Tuhan Yesus yang mempunyai surga berkata, enyahlah kamu, aku tidak mengenal engkau. Bagaimana mungkin kita melayani Yesus, kita bernubuat dalam namanya, kita mengajarkan mujizat demi namanya, kok dia tidak kenal sih? Ngawur kan? Tapi siapa yang ngawur? Ini perkataan Yesus yang kita sembah, yang kita puja, yang kita layani. Karena itu saya berkata, inilah kejutan yang sangat mengejutkan bagi banyak orang Kristen ketika Yesus sendiri berkata, aku tidak mengenal kamu. Wow, saudara, andai kata yang ditolak di situ termasuk engkau dan saya, kita merengek seperti apapun, kita memberikan bukti seperti apapun kepada Tuhan, berapa lama kita telah melayani Tuhan, berapa banyak sumbangan uang kita berikan kepada Dia, berapa banyak jiwa-jiwa yang telah kita menangkan, dan artinya sekali Dia berkata, I don't know you, tetap Dia tidak pernah salah, karena Dia tahu apa? Kita Kristen kali-kali. Saudara, it's too late untuk menyadari. Karena sekarang tidak mungkin, pada waktu itu tidak mungkin lagi kita bertobat. Yang ada adalah pengadilan terakhir, yang ada adalah penghukuman dan murka Allah. Topik-topik khotbah ini yang kita tidak ingin dengar, bukan? Tapi terjadi pada saat penghakiman terakhir, ketika orang Kristen kaleng-kaleng percaya Yesus tapi tidak ada kualitasnya, percaya Yesus tetapi tidak mengenal Yesus, dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saat itu menyesal pun tidak ada artinya, semua terlambat. No excuse, no chance, no more forgiveness. Aduh saudara, saya percaya tidak ada seorang pun dari kita yang ingin berada di dalam kelompok yang ditolak. Saya juga gak pengen. Itu mengerikan sekali, karena langkah selanjutnya adalah pelemparan jiwa-jiwa Kristen kaleng-kaleng ke dalam api neraka bersama dengan orang-orang yang jahat, yang tidak mengenal Allah dan tidak mau percaya Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu perhatikan pemberitaan firman Tuhan ini yang mungkin cuma 30 menit ke depan. Pemberitaan ini sangat penting bagimu. Dengar 30 menit tapi mempengaruhi bukan cuma masa depan saudara di dunia ini, tapi sampai ke kekekalan nanti. Dengar ya. Saudara, berita daripada firman Tuhan pagi ini sederhana saja. Jadilah orang Kristen yang benar-benar murid Yesus. Bukan Kristen kaleng-kaleng. Orang Kristen yang benar-benar jadi murid Yesus. Sampai di sini barangkali sebagian saudara mungkin bertanya-tanya, bagaimana Pak kita bisa tahu bahwa kita ini adalah orang Kristen yang benar-benar murid Yesus? Nah, itu yang saya akan jabarkan. Selama saya jabarkan saudara, saya jelaskan, mohon Roh Kudus memimpin saudara untuk menyelidiki hati saudara yang terdalam. Beliau Roh yang jujur. Orang boleh tidak mengenal siapa kita karena kita bermasker di dalam kerohanian kita. Banyak topeng, banyak lapisan, banyak layer yang kita pergunakan. Tapi Roh Kudus tahu siapa engkau dan siapa saya. Ketika Dia menyelidiki, menunjukkan diri kita yang terdalam, katakan, Tuhan, itu aku. Ampuni aku, berdoa aku. Oke?
Saudara, tanda-tanda bahwa seorang Kristen benar-benar murid Yesus. Yang pertama, hidup dalam firman-Nya. Yohanes 8 ayat 31 yang kita baca tadi berkata begini. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Bukan yang gak percaya, yang percaya kepadanya. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh tidak hanya cukup percaya saja. Sebab dalam kisah yang kita baca tadi, ketika Yesus habis mengajar, banyak orang percaya. Orang Yahudi yang percaya pada dia, tapi dia tidak percaya kepada mereka. Karena itu dia mengeluarkan satu ujian. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan benar, kalau sudah baca ceritanya sampai terakhir, baru tahu orang yang tadinya percaya, akhirnya ketika Yesus mengatakan kalimat-kalimat selanjutnya, kebenaran selanjutnya, mereka mulai kaget dan membantah. Tidak cocok gambaran mereka tentang Tuhan dengan yang Yesus katakan. Mereka mulai membantah, mereka mulai berdebat. Akhirnya mereka mau membunuh Yesus. Tidak cukup hanya sekedar percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ada satu tanda yang mengatakan benar-benar orang percaya dalam murid Yesus yang sejati. Apa itu? Tetap tinggal di dalam Dia. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, tetap di dalam firman-Nya artinya apa? Tetap tinggal di dalam firman-Nya. Bukan sekali-kali tinggal. Itu namanya kos-kosan, saudara. Kalau tetap tinggal seperti kita anak tinggal di rumah orang tua, nggak boleh sembarangan. Hari ini pulang, besok nggak pulang, nggak bilang lagi, saudara. Seminggu lagi pulang, 2 bulan hilang. Mana ada papa atau mama yang bersedia anaknya seperti itu? Kalau kamu tinggal tetap. Nah, saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan, murid yang sejati tinggal tetap di dalam firman-Nya. Siang dan malam, all day long, every single time, selalu ada firman di dalam dirinya, dan dirinya di dalam firman-Nya. Artinya, berelasi dengan Tuhan itu tidak pernah putus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah ciri daripada seorang Kristen yang sejati. Berelasi dengan Tuhan tidak pernah putus. Ini sebetulnya, saudara, diwarnai atau dilatar belakangi dengan latar belakang pendidikan pada waktu orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Berbeda konsepnya dengan pendidikan guru dan teacher dan student pada saat seperti ini. Kita punya konsep modern sekali. Zaman dulu, saudara, kalau seorang murid datang kepada seorang guru memohon, ambillah aku sebagai muridmu. Tentu saja guru ini adalah guru yang punya keahlian, seorang guru yang dihormati, seorang guru besar barangkali. Lalu ketika guru itu berkata, oke, mulai sekarang kamu jadi muridku. Saudara tahu, setelah komitmen itu terjadi, seperti MOU terjadi, murid itu harus mengikuti sang guru dan tinggal bersama sang guru bertahun-tahun. Kelasnya di dalam kehidupan sehari-hari, hidup bersama. Karena itu murid itu mengamati perkataan-perkataan sang guru, menyimaknya, mencernanya, menghafalnya, mengingatnya, dan menyerapnya menjadi nilai-nilai dia. Sehingga nilai-nilai guru itu menjadi nilai-nilai dia. Falsafah sang guru menjadi filosofinya dia. Dan dia berusaha meniru, mengimitasi, saudara, apa yang ada di gurunya. Bertahun-tahun kemudian dia lulus, pikirannya menjadi dirubah menjadi pikiran gurunya. Tingkah lakunya mirip dengan gurunya. Saudara, betapa kecewanya seorang guru ketika guru itu mendapat laporan bahwa muridnya paradigmanya berbeda dengan dia. Itu guru yang gagal berarti. Berbeda dengan dia, apalagi melawan dia. Wow, sudah tinggal bertahun-tahun. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika Yesus berkata tinggallah dalam firman-Ku, dia bermaksud kalau kita benar-benar orang percaya yang menjadi murid Yesus, kita harus masuk dan tinggal di dalam kebenaran firman-Nya. Tidak cukup, saudara, cuma saat teduh 5 menit. Gak cukup kalau seminggu sekali cuma dengar khotbah dan merasa sudah oke. 6 hari
Saudara hidup di dalam dunia yang paradigmanya berbeda. Berapa besar pengaruh khotbah seorang pendeta? Berapa besar saat teduh 5 menit pengaruhnya pada saat teduh 5 menit dengan kehidupan saudara? Tidak cukup. Saudara harus punya kehausan berendam di dalam firman, tinggal di dalam firman. Firman itu indah, saudara. Firman itu punya kuasa. Firman itu menggetarkan. Firman itu kebenaran yang mulia dan agung. Saudara, 40 tahun saya sudah merasakan kekuatan, keindahan, kebenaran firman itu. Seringkali di ruang belajar saya, saudara, ketika membaca Alkitab, menetes air mata saya. Saya berkata, Tuhan, indah sekali. Seringkali saya diam, termenung. Kenapa? Menyakitkan teguran firman ini. Dia seperti menelanjangi kebusukan saya yang saya simpan rapat-rapat. Begitu luar biasa. Saat saya putus asa, saya persoalan tidak di jalan keluar, ketika membaca firman, saya merasa luar biasa Tuhan, aku dikuatkan. Tidak ada seorang konselor yang bisa mengatakan seperti itu kecuali firman. Sayangnya saudara, firman yang indah, yang menggetarkan, yang penuh kuasa itu diabaikan oleh banyak orang Kristen. Jadilah kita Kristen kaleng-kaleng. Jangan sampai saudara, nanti setelah waktu hidup kita selesai baru tahu yang Tuhan titipkan dalam firman itu luar biasa. Saya pernah mengubur seorang jemaat. Setelah memimpin kebaktian pemakaman, ada seorang ibu yang baru saya kenal 1 tahun berkata, Pak Beni, maukah Pak Beni ke kuburan suami saya? Dekat di bloknya situ aja. Ayolah Pak, suami saya orang baik. Ya Bu, nanti selesai saya sempatkan waktu ya. Setelah selesai semua, ayo Bu, mana? Dia datang, dia pimpin saya ke kuburan suaminya. Saudara-saudara, setelah di depan kuburan suaminya, dia bersimpuh, dia berlutut, dia nangis lagi. Nangis sedih sekali, hatinya hancur. Saudara-saudara, suaminya telah meninggal 3 tahun yang lalu katanya. Oh, dia berkata, Pak Beni, tidak ada seorang pria yang seperti suami saya. Baik Pak, sabar Pak sama saya. Saya kehilangan Pak. Saya kehilangan sahabat, saya kehilangan kekasih, saya kehilangan suami yang begitu baik. Aduh Pak. Sudah ya, saya cuma tahu betapa cintanya. Karena suaminya orang baik. Beruntunglah seorang wanita yang punya suami yang baik. Selesai saya pulang ke gereja, saya baru melayani gereja itu 3 tahun. Teman saya pendeta berkata, tadi ngapain Ben? Iya, dia antarin saya ke kubur suaminya. Dia nangis lagi. Iya, dia selalu begitu. Tapi tahukah kamu Ben, pada waktu suaminya masih hidup, bertengkar terus-menerus, dipermalukan suaminya, dia teriak-teriak. Dia permalukan suaminya seolah-olah dia memenang sendiri. Sekarang baru cerita suaminya orang baik. Aduh saudara, sayang bukan? Orang yang hidup bersama engkau orang baik, tapi engkau baru tahu setelah dia meninggal. It's late. Saudara, tahukah Yesus itu pribadi yang agung, pribadi yang mulia. Dia tidak kenal disuap. Dia tahu dosamu dan dosaku, tapi tidak berkesudahan kasih setianya. Dia selalu mengampuni. Dia membuka tangannya, memeluk engkau lagi. Semua itu dinyatakan di mana? Di Alkitab. Kebenarannya dinyatakan. Sayang sekali kalau itu cuma dibuka seminggu sekali. Ayo bergaul akrab dengan firman-Nya, tinggal di dalam firman-Nya. Kesukaan tinggal di dalam firman-Nya menunjukkan bahwa kita bukan Kristen kaleng-kaleng. Orang Kristen kaleng-kaleng terlalu sedikit pengetahuannya tentang Yesus, terlalu minim pengetahuannya tentang Alkitab. Tapi orang Kristen yang sejati, yang benar-benar murid, selalu bertelut di kaki gurunya dan mendengar perkataan-perkataan gurunya. Sekarang izinkan Roh Kudus menyelidiki diri. Apakah engkau punya kesukaan untuk tinggal di dalam firman? Yang kedua,
Tanda bahwa orang Kristen benar-benar murid Yesus adalah hidup merdeka dari segala keterikatan. Ayat 32 pasal 8 Yohanes tadi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran kalau tinggal di dalam firman-Nya. Mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Gimana logikanya ya? Jadi murid Yesus tinggal di dalam firman-Nya, mendengar perkataannya, lalu dikatakan kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Jelas memerdekakan dari dosa. Oke, kita lihat. Karena murid tinggal di dalam firman-Nya, ada banyak kebenaran-kebenaran firman-Nya itu diserapnya. Lama-lama jadi pengetahuan tentang Allah, bukan? Pengetahuan tentang Allah itu yang memerdekakan kita dari dosa. Kok bisa ya Pak ya? Cuma pengetahuan tentang Allah kok memerdekakan. Nah, saudara-saudara, saya ingin sekali melukiskan ini dengan cerita yang saya karang sendiri. Mari kita bayangkan kehidupan orang-orang purba ribuan tahun yang lampau pada zaman batu. Hidup mereka di gua-gua, betul kan? Kadang-kadang mereka berpindah-pindah, nggak pernah tetap di satu tempat. Nah, saudara bisa bayangkan dari gua ke gua, kehidupan benar-benar primitif sekali, namanya orang purba zaman batu. Kalau mereka malam gelap di gua, mereka membutuhkan api, bukan? Bagaimana cara membuat api? Puji Tuhan, mereka sudah menemukannya. Ada batu-batu yang sering digesek, lalu loncatlah letupan api, lalu mereka membakar cepat-cepat daun-daunan. Atau mereka gosok-gosok dengan kayu dengan kayu. Gosokan itu menimbulkan panas, akhirnya terbakar. Nah, coba bayangkan andai kata, ini imajinasi sekali di cerita saya. Andai kata ada seorang insinyur abad 21, insinyur elektro lagi, abad 21 dari tengah-tengah kita ini, lalu diutus Tuhan, Pak Insinyur, tukang insinyur, tolong ya, kamu ke zaman purba ya, kasih tahu bagaimana mereka membuat api, membuat listrik. Saudara-saudara, insinyur itu datang lalu berkenalan dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, begitu ya. Ini insinyur dari zaman abad 21, canggih sekali. Nah, malam itu sang insinyur diterima di gua. Dia kaget sekali, saudara, cara melihat orang itu menghasilkan api untuk menjadi penerangan dengan menggesek-gesek batu atau dengan menggesek kayu. Lalu dia bilang, iya ya, orang primitif seperti ini. Telinganya menangkap ada suara aliran sungai. Lalu dia berkata, sebetulnya bisa. Besok aku ajari bagaimana cara membuat listrik. Lalu mereka di komunitas orang purba itu diajak oleh sang insinyur, kalian bisa membuat listrik dari aliran sungai ini. Nggak masuk di akal mereka. Api ya api, air ya air. Bahkan ketika api kena air ya mati. Bagaimana mungkin air bisa menghasilkan listrik? Kemudian dia bikin baling-baling kincir angin. Waktu dia bikin kincir angin, caranya gini. Nah, lalu dia merubah energi yang ada di aliran air menjadi energi mekanik. Energi mekanik menjadi energi listrik. Dia sudah bawa kabelnya, ceritanya gitu, dia simpel, bawa kabel, bawa bohlam. Ketika air itu, kincir itu berputar dengan air, bohlam di goa itu menyala. Sampai heran mereka, dari air, airnya kok menyala, menghasilkan api di dalam bohlam lampu itu. Saudara, ketika mereka diajari, mereka tahu pengetahuan itu. Pengetahuan itu memerdekakan mereka dari kebodohan. Pengetahuan itu memerdekakan mereka dari kegelapan. Saudara, jangan remehkan pengetahuan. Terlebih pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah yang disebut teologi, yang disebut doktrin. Itu luar biasa, saudara. Ketika itu kita pahami, kehidupan kita itu dibawa pada kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita dari dosa, dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dari hal-hal yang dimurkai oleh Tuhan.
Tanda orang Kristen itu bukan kaleng-kaleng. Dia tidak hidup lagi di dalam dosa. Karena apa? Karena dia telah dimerdekakan dari penjajahan dosa, kecanduan, addicted. Saudara, kita merdeka tahun 45, 18, 17 Agustus kan? Tapi bayangkan kalau kita disebut sudah merdeka. Para proklamator mengatakan kita merdeka. Apa Pak Presiden Soekarno dengan Bung Hatta. Tetapi ternyata pada waktu Indonesia ingin menyusun undang-undang, lalu ingin menyusun pemerintahan, membangun gedung-gedung pemerintahan, membangun rumah sakit, membangun sekolah, harus izin sama pemerintahan Jepang dan Belanda. Itu kan yang disebut merdeka. Kalau yang namanya merdeka punya otoritas. Kalau yang namanya merdeka itu punya kuasa, mampu melakukannya sendiri. Nah sama saudara, kalau kita disebut orang Kristen, apakah kita merdeka dari dosa? Atau kita tetap melakukan dosa yang itu-itu juga bahkan? Atau kita kecanduan dosa? Kalau Kristus sudah memerdekakan kita, pengetahuannya membebaskan kita, kita merdeka dari dosa. Kita nggak terjerat dengan kecanduan dosa, keterikatan dosa, iri hati, dengki, dendam, tidak mau mengampuni orang, pornografi, addicted yang lain-lain, judi online, mabuk-mabukan. Ya, itu ciri-ciri orang Kristen kaleng-kaleng, saudara. Barangkali saudara mulai bertanya begini, emang Pak kalau jadi orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Yesus dan firman-Nya, gak bisa jatuh dalam dosa? Bisa saudara. Loh, apa bedanya? Dengar ya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang Kristen yang benar murid Yesus sudah dimerdekakan dari segala keterikatan dan kecanduan dosa. Hanya tetap masih bisa jatuh kalau dia tidak waspada, saudara. Kalau dia tergoda. Tapi bedakan antara kejatuhan dengan kecanduan. Beda. Kejatuhan itu saudara terjadinya sekali-sekali. Kecanduan terus-menerus berulang kali dan menjadi kebiasaan. Kalau kita masih kebiasaan terus-menerus terjadi, kaleng-kaleng pasti. Bukan murid Yesus yang sungguh-sungguh, belum dimerdekakan. Kemudian lihat sumber kejatuhan itu. Saudara, yang namanya kejatuhan sumbernya itu godaan dari luar. Ketika anak Tuhan yang sungguh-sungguh murid itu tidak waspada, jatuhlah dia. Tapi kalau kecanduan saudara, unsur penyebabnya ada di dalam. Memang hatinya belum unclean. Waduh, istilah unclean spirit sekarang jadi terkenal. Saya nggak mau bahas itu ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, karena memang hatinya tidak bersih, nggak pernah dia dimerdekakan. Jadi kalau kejatuhan itu sumbernya dari luar, kalau addicted atau kecanduan dari dalam. Lalu saudara lihat lagi, setelah jatuh, murid Kristen yang sejati itu menyesal, bisa menangis malu di hadapan Tuhan. Dia datang lagi dan berkata, saya jatuh Bapak, Bapak pegang tanganku, Tuhan Yesus ampuni aku lagi. Ada penyesalan. Tapi kalau orang Kristen yang kecanduan jatuh dalam dosa, ada kenikmatan dan berulang kali pengen bertambah nikmat lagi. Nah orang Kristen yang benar-benar murid Yesus, Yesus berkata, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jangan kita tertipu oleh diri kita sendiri dengan berpikir kita sudah kebaktian tiap minggu, kita menjadi pengurus, kita menjadi pendeta, bahkan kita menjadi orang Kristen yang dikenal orang. Kita sudah bebas, kita merdeka. Tanya dulu, apakah kita termasuk orang Kristen yang masih kecanduan? Addicted, terikat. Itu namanya tidak merdeka, bukan? Tapi mungkin ya, kalau kita sudah merdeka jatuh, masih mungkin. Tapi ada penyesalan yang sangat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita periksa diri kita. Biarkan rohnya menyelidiki. Kristen sejatikah kita ini? Yang ketiga dan terakhir, apa sih tandanya orang Kristen itu benar-benar Kristen yang menjadi murid Yesus? Hidupnya berbuah banyak.
Dari mana saya dapati? Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah, kata Yesus, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Kalau berbuah banyak, kamu muridku. Itu Yesus sendiri. Nah saudara, dalam Yohanes 15 ini Tuhan sedang mengumpamakan murid-muridnya seperti ranting pohon anggur. Lalu siapa pokok anggur itu? Batangnya, dirinya sendiri. Saudara, ranting itu tidak akan hidup kalau tidak melekat pada batangnya. Batang itulah yang mensuplai sari-sari makanan kepada ranting, sehingga ranting itu bertumbuh menjadi kuat dan akhirnya berbuah. Yang tidak nempel pada pokok tidak akan pernah berbuah. Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah muridku. Tanda seorang murid adalah dari buahnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apa sih yang harus hidup seperti apa yang dikatakan hidup berbuah? Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Saya bacakan ya. Nah ayat ini dikatakan malam sebelum Yesus disalib. Pada waktu perjamuan malam, Yesus mengatakan pada murid-muridnya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Maksudnya apa sih? Kenapa sih kalau murid saling mengasihi, orang akan tahu ini muridnya Yesus? Kenapa? Kenapa kasih itu identik dengan Yesus? Karena diri Yesus merupakan kasih. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Allah itu kasih. Tanpa kasih, Allah bukan Allah. Allah itu hakikatnya kasih. Dia datang ke dalam dunia karena dia mengasihi. Saudara-saudara, ketika Allah yang kasih itu mewujudkan diri menjadi Yesus Kristus manusia, bisa kita lihat seluruh perjalanan Yesus diisi oleh kasih. Dia melayani dari desa ke kota, dari kota ke kota, dari kota ke desa. Karena apa? Walaupun lelah dia lakukan, karena kasih. Ia melayani wanita Samaria, wanita yang tertangkap basah berzina. Karena apa? Karena kasih. Saudara, ketika murid-muridnya mendiamkan, membentak orang-orang buta yang berteriak-teriak, Kristus anak Daud, kasihanilah aku. Buta, diam kamu. Berisik orang ini. Yesus sedang mengajar hal yang penting pada orang banyak. Apa urusan dengan orang buta? Diam kamu. Yesus menoleh dan berkata, biarkan dia kemari, bawalah. Lalu apa yang Yesus lakukan? Apa yang kamu ingin aku lakukan buatmu? Ya ampun saudara, tidak ada orang yang menghormati orang buta seperti Yesus. Apa yang kamu ingin aku lakukan buat kamu? Kenapa dia lakukan itu? Karena kasih. Kenapa dia bergumul di Taman Getsemani antara menerima murka Allah yang harusnya kita tanggung dengan kebebasan dia? Karena kasih. Kenapa dia mendiamkan diri ketika dia diadili dengan tidak adil? Karena kasih. Kenapa dia memberikan nyawanya di kayu salib sampai dia berkata, Bapa ampunilah mereka? Karena kasih. Jadi kalau kita benar-benar murid yang melekat kepada batang anggur itu, pokok anggur itu, dan kita benar-benar tinggal di dalam kebenarannya, kebenaran memerdekakan kita, lalu hidup kita berbuah apa? Kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan marah ya kalau saya berkata gitu. Kalau ada orang yang hidup dekat dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian, entah itu pasangan hidup, entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu menantu atau mertua, entah itu teman dekat, lalu berkata begini, kamu orangnya egois, jangan remehkan itu. Kemungkinan besar memang Anda orangnya egois. Jangan remehkan itu. Itu satu indikasi bahwa engkau bukan murid Kristus yang sejati. Engkau masih kaleng-kaleng. Hati-hati, jika kekalan nanti, saudara tahu bukan ceritanya. Yesus berkata, aku tidak mengenal kau.
Saudara, pada waktu saya kelas 6 SD, mama saya, dia punya 5 anak laki semua, saya nomor 3. Keluarga kami sederhana, tapi mama orang yang bijak. Mama berkata gini, dari 5 anak mami, engkau yang paling egois. Waduh, saya tidak bisa terima. Engkau judes, sama orang tuh gak ada belas kasihan. Saya ingat, saudara, saya belum jadi Kristen, saya baru jadi Kristen umur 20. Tapi perkataan mama menyadarkan ada satu arus gelombang dahsyat dalam hidupku yang namanya egois. Egonya tinggi sekali. Kalau nyakitin orang ingin sampai biar lo mati kan. Itu saya. Jelek sekali. Tapi sejak saya mengenal Kristus, saya terus menatap Dia. Saya terus mempelajari firman-Nya. Saudara, saya kagum dengan banyak pendeta. Karena saya juga pendeta kan. Ada kagum banyak pendeta. Tapi tidak pernah ada satupun yang menjadi idola saya. Nah, mengagumi Dia menjadi idola. Siapa idola saya? Cuma satu, Yesus. Saya kagum sama Dia. Saya mengidolakan Dia. Saya pengen jadi seperti Dia. Saya pengen berkata-kata seperti Dia. Saya pengen cara melihat orang seperti Dia, cara melihat uang seperti Dia. Saya ingin melihat dosa seperti Dia, kekudusan seperti Dia, walaupun terpontang-panting saya ini. Saudara-saudara, ketika firman itu masuk ke dalam pikiran kita, menjadi mindset kita, turun ke hati kita, maka hati kita akan dipenuhi oleh kasih. Saudara, berapa tahun kau menjadi murid Yesus? Apakah engkau selalu berbelas kasihan dengan orang-orang yang susah? Atau berkata, dulu gue juga susah. Doa ke Tuhan, kerja keras, mujizat nanti terjadi, begitu? Atau saudara tetap berbelas kasihan? Saudara yang dikasih Tuhan, satu kali di apotek, ada seorang wanita muda sedang berdebat dengan kasir apotek itu. Kasir itu judes dan berkata, ayo ibu, mau beli apa enggak? Jadi dia, mahal sekali, semua obat juga mahal hari ini. Ayo mau beli kan? Cepetan, yang nanti banyak. Setengah dah, uangnya gak cukup. Oke, tuh setengah. Kejutannya, masih gak cukup. 1/4 boleh gak? Gak ada orang yang beli obat 1/4. Ibu cari duit dulu ya. Itu banyak orang yang antri. Saudara, ibu itu berbalik, nangis. Uangnya gak cukup. Tapi dialog itu disaksikan oleh ibu yang lain yang kira-kira 4-5 baris di belakangnya. Dia terus memperhatikan. Setelah wanita itu keluar, wanita muda itu, akhirnya ibu setengah bayar itu keluar mengikuti. Sampai di luar, dia mempercepat jalannya, kemudian dia pegang. Kaget. Masih menangis dan tambah jadi tangisan. Lalu berkata begini, kenapa ibu keluar? Uang saya gak cukup. Siapa yang sakit? Anak saya, ibu. Dokter bilang harus opname. Saya gak punya uang. Kalau gak punya uang, dokter bilang jangan lupa beli obat ini. Saya gak bisa, ibu, uangnya gak cukup. Ibu itu diam, kemudian mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan 3 lembar ratusan ribu. Lalu berkata, Bu, balik lagi ya. Ibu ambil obatnya, terus obatnya. Kaget ibu muda itu, menatap tidak percaya. Dan berkata, ibu siapa? Kenapa ibu mengasihi saya? Kenapa ibu kasih uang ini sama saya? Tidak apa-apa, aku ingin membantu kamu. Katakan dulu kenapa ibu mengasihi sama saya. Kita kan gak saling kenal. Iya. Tapi tahukah kamu 20-an tahun yang lalu aku pernah keluar dari apotek yang sama karena tidak mampu menebus obat ketika anakku sakit. Aku mengalami. Tapi Yesus menyembuhkan anakku dan sekarang mereka menjadi orang-orang yang kecukupan. Ayo pergilah.
Saudara, sebelum pergi masuk lagi ke apotek, ibu itu berkata, jarang orang seperti ibu sekarang ini. Di peluknya ibu itu dengan menangis. Jarang orang seperti ibu sekarang ini. Memang jarang. Di dunia ini orang hidup dengan egois. Di gereja juga banyak orang Kristen kaleng-kaleng juga, yang lebih senang mendengar berkat, yang lebih senang mendengar kebebasan, yang lebih senang mendengar kemurahan Tuhan, gak senang dengar yang imperatif, perintah larangan. Menjadi murid itu harus disiplin, bukan? Ada aturannya, bukan? Kita membuang itu, akhirnya kita tidak pernah menjadi orang Kristen yang baik-baik, betul-betul. Terakhir, saudara, buahnya apa? Saya boleh katakan pada saudara ya, saudara, kebaikan yang kita lakukan itu baik. Membantu orang yang kesulitan itu baik. Membantu orang yang kekurangan itu baik. Tapi tahukah saudara, kebaikan yang tertinggi itu bukan itu. Apa kebaikan tertinggi itu? Ketika engkau menyaksikan bahwa Yesus telah menyelamatkanmu, agar orang yang mendengar kesaksianmu percaya kepada Yesus. Itulah kebaikan tertinggi sesuai dengan Matius 28 ayat 19 yang berkata, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa murid. Saudara, yuk kita bayangkan, ketika kita meninggal dunia lalu bangkit di dalam kekekalan, maka Tuhan Yesus berkata, marilah masuk hambaku yang setia dan baik. Saudara dan saya termasuk. Begitu masuk di dalam kekekalan, di dalam rumah Bapa, orang-orang akan berlari menyambut kita. Tentu saja yang kenal kita kan, entah keluarga, entah tetangga, entah teman, entah siapapun. Lari, puji Tuhan kita ketemu lagi. Kita bingung, kamu siapa? Maksud kamu lupa sih, aku yang dibantu dulu oleh kamu ketika aku kekurangan 200.000. Wow, iya, saya sudah lupa. Begitu. Ada seorang anak mahasiswa berkata, Bapak masih ingat saya gak, Pak? Bapak yang memberikan sponsor saya dari tingkat 1 sampai tingkat 4 sehingga saya lulus loh, Pak. Adakah orang yang berkata begitu? Atau orang berkata, hey bro, ketemu lagi. Lu yang beri gue nasihat tentang investasi kan? Gue udah pengen beli gitu loh. Tapi lu bilang jangan, ini penipuan. Aduh, kalau nggak miliaran uang gue habis deh. Terima kasih ya kebaikan yang kau lakukan. Tidak ada orang yang berkata begitu di dalam kekekalan di surga. Tidak ada lagi orang mengurus tentang uang. Tapi saudara, saya percaya orang akan berlari kepada kita dan berkata, bro, sis, Pak, Ibu, terima kasih ya, karena engkau mengabarkan Yesus kepadaku yang menyelamatkan aku ada di sini. Karena itu Yesus berkata, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa murid. Mohon Roh Kudus menyelidiki kita, berapa jiwa yang saudara sudah bawa. Adakah beban yang berkata, Tuhan, aku ingin bawa temanku, aku ingin bawa kenalanku, aku ingin bawa pasanganku ke gereja. Saudara yang dikasih Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang sungguh-sungguh Kristen yang menjadi murid Yesus. Mari kita berdoa. Kami menundukkan kepala kepada-Mu, Tuhan. Sudah lama kami menjadi murid-Mu, tapi entahkah kami murid yang sejati atau murid kaleng-kaleng. Namun Roh Kudus-Mu dari tadi, dari awal sampai akhir ini terus bekerja. Kalau kami masih Kristen kaleng-kaleng, ubah kami Tuhan, agar kami tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu memerdekakan kami dari segala keterikatan dosa, agar kami berbuah buah yang lebat untuk menjadi kemuliaan Tuhan, dengan kehidupan kami yang mengasihi orang, dan kami pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal. Ampuni segala kekurangan dan kelalaian kami. Roh Kudus lengkapi kami lagi, agar kami menjadi orang Kristen yang betul-betul percaya kepada Tuhan dan menjadi murid-Mu, agar nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu. Roh Kudus bantu kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah ditabur, yang sudah memberkati, yang sudah memerdekakan hidup kami. Jadikan kami murid-murid-Mu